Ini Presiden Amerika ini jahat, bajingan, jahat besar. Nah, kemarin peluk-pelukan, sekarang dia lihat, dia bantai umat Islam. Nah makanya secara habis-habisan Trump sekarang itu lagi gila-gilanya ya. Itu sedang membabi buta lah si Trump itu. Tidak pernah ada Presiden Amerika dalam masa hidup kita ya itu segila Trump saat ini. Jadi jangan sampai gara-gara berbeda keyakinan lalu menjadi kita tidak tahu bahwa ada musuh bersama yang membahayakan dunia. Itu yang dihancurkan. Ini bukan urusan agama, sudah kemanusiaan sudah. Panas melihat kondisi politik Indonesia yang mendadak mendidih setelah pasukan Amerika menyerang Iran hingga petinggi Ayatullah Ali Khamenei meninggal dunia baru-baru ini. Sementara di tanah air, posisi Prabowo kini benar-benar berada di ujung tanduk. Bukan cuma soal urusan domestik, tapi tekanan internasional mulai mencekik hingga muncul spekulasi liar apakah Prabowo dalam tekanan yang hebat. Banyak yang menilai bahwa Prabowo bingung menentukan arah dan benarkah sang jenderal dalam kondisi ketakutan pada Donald Trump hingga para tokoh menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kita ini sedang menghadapi kondisi yang sangat berat. Pertama, kondisi nasional kita, bagaimana pemerintah kita ikut-ikutan dalam satu lembaga yang dibangun oleh Amerika, yang diikut sertakan di sana Israel dengan dalih untuk perdamaian Palestina. Sementara Amerika dan Israel kita tidak pernah percaya, tapi pemerintah kita percaya. Bahkan pemerintah kita udah terang-terangan buat perjanjian kerjasama, katanya kerjasama setara, ternyata enggak. Ternyata kita ditekan, kita ditindas. Barang-barang mereka masuk ke negeri kita bebas pajak, barang-barang kita dipajakin tinggi. Untuk barang asing pajaknya 0 rupiah, untuk bangsa sendiri dicekek kita punya pajaknya. Ini kondisi nggak bagus begini, ini bisa meledak sekali setiap waktu di kita punya negeri. Nah, jadi ini situasi nasional pun udah nggak menentu. Jadi kalau pemerintah kita begitu patuh kepada Amerika, kepada Israel, sangat berbahaya bagi eksistensi umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. Nah, sekarang kondisi internasional bagaimana? Kita lihat bagaimana hari ini berita sudah ramai bahwa Sabtu pagi kemarin ini, saudara, kita lihat bahwa serangan brutal yang dilakukan oleh Amerika dan Israel akhirnya, saudara, menyebabkan terbunuhnya pemimpin tertinggi Irak, yaitu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei Al-Husaini. Mudah-mudahan Allah berikan mati syahid yang diterima, yang digugurkan Allah sebagai syahid. Amin ya rabbal alamin. Beberapa menterinya juga gugur dan juga banyak masyarakat sipil juga yang menjadi korban. Nah, jadi ini serangan-serangan brutal gini, sampai hari ini nggak jelas sikap pemerintah kita. Pemerintah kita kemarin baru muji-muji Amerika, baru dekat-dekat Amerika, baru meluk-meluk Amerika. Kita sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari, hati-hati, ini Presiden Amerika ini jahat, bajingan, jahat besar. Nah, kemarin peluk-pelukan, sekarang dia lihat, dia bantai umat Islam. Nah, jadi ini kondisi nggak main-main ya, kawan. Belum lagi kita lihat negara-negara Arab semuanya takut sama Amerika. Nah, di mana bukti ketakutannya? Tanah mereka disediakan untuk lapangan militernya Amerika. Mereka nggak mau dihantam oleh Iran. Iran ngancam, kalau Amerika menggunakan tanah kalian sebagai markas, kami akan hantam. Bukan kami serang negeri kalian, tapi di situ ada markasnya Amerika. Nah, sekarang negara-negara Arab marah, kenapa Iran menyerang kami? Ya kalau nggak mau diserang, jangan sediakan tanah buat Amerika. Ini fakta. Sekarang negara-negara Arabnya takut, negara-negara Arabnya tengkurap. Saudara, minimal Indonesia kalau masih takut lawan Amerika, ya diam, nggak usah muji Amerika, nggak usah ikut-ikutan di barisan Amerika, saudara. Kita nanti bisa jadi pengkhianat perjuangan Islam. Ya sisanya siapa ya? Sisanya tinggal Iran yang kita lihat secara simbol kekuatan Islam dunia itu. Nah makanya secara habis-habisan Trump sekarang itu lagi gila-gilanya ya. Itu sedang membabi buta lah si Trump itu. Tidak pernah ada Presiden Amerika dalam masa hidup kita ya, anak-anak tahun 90-an, 80 akhir 90-an, itu segila Trump saat ini. Trump ini lagi gila-gilanya sekarang. Kemarin dimulai dengan penculikan Maduro ya, Venezuela itu seperti tidak ada harganya sebuah negara di hadapan si Trump itu. Seorang pemimpin ya, komunis itu, cuman ya Marxis yang tidak terlalu idealis begitu ya, itu diculik udah kayak anak TK saja. Dan ini merupakan salah satu sinyal kepada
negara-negara yang ada di dunia bahwa Amerika menggila. Dan saya rasa motif di belakang menggilanya Amerika itu adalah negara itu sedang berada di bawah kebangkrutan imperiumnya Amerika. Jadi kalau mereka itu harus tenggelam, mereka tidak mau sendirian, mereka mau bawa-bawa orang. Nah, sinyal pertamanya itu ya, Venezuela. Dan kita ingat sebelum penculikan Maduro, Indonesia itu tidak terlalu banyak berbicara mengenai geopolitik ya, mengenai dinamika politik dunia. Board of Peace itu gak ikut-ikutan, Pak Prabowo itu ya masih antang dengan MBG, sampai pada akhirnya tidak berhenti di situ. Ternyata agen-agen CIA, Mossad itu ternyata main di Indonesia itu, ditandai dengan rusaknya pasar modal kemarin, pasar saham, yang saya kira lagi ya, dan ini bukan perkiraan sembarangan sebetulnya, ini perkiraan setelah hasil mengobrol dengan beberapa yang suka bermain di geopolitik. Itu ternyata ulahnya ulahnya katakanlah perang ekonomi begitu, sebagai sinyal kepada Pak Prabowo bahwa mereka itu dengan sangat mudah menguasai ekonomi yang ada di Indonesia. Dan kita lihat perubahan drastis ya semenjak rusaknya pasar saham kemarin, yang mungkin tersisa di kita itu tinggal beberapa pemain besar saja, yang mana itu berbahaya ya, karena kalau mereka itu mencabut uangnya dari Indonesia ya, krisis 98 bisa terulang lagi, yang mana kekuatan rupiah terhadap dolar itu bisa melemah sampai 5 kali lipat melemahnya itu. Jadi itu ada sebuah sinyal ya, dan Pak Prabowo itu melihat sinyal itu, menangkap sinyal itu dengan serius, sehingga ramailah permasalahan Board of Peace, yang mana Prabowo menjanjikan bantuan ya kepada, katakanlah, inisiasinya Trump. Kehilangan Khomeini itu menjadikan ada desakan dalam diri saya untuk setidaknya lah berbicara untuk untuk melepaskan beban saja pikiran-pikiran ini, yang mudah-mudahan dari penonton itu ada satu frekuensi. Jadi bukan berarti saya ingin mendukung atas apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena bagaimanapun seorang mukmin itu akan kesakitan ya tatkala saudara muslimnya itu tidak mendapatkan dukungan. Dan bukan sebuah perkara yang samar saya kira kalau kita itu melihat bahwa Iran itu adalah satu-satunya negara yang berada di depan untuk membela Palestina, karena memang permasalahan utamanya juga di situ ada Palestina. Jadi kalau kita berbicara tentang geopolitik, kita tidak akan bisa membicarakan hanya satu negara, apalagi cuma membicarakan sekedar ijazahnya Jokowi begitu ya. Yang jelas kita ingin memberikan pelajaran kepada dunia, biarpun dimulai dari niat kita dan kemampuan kita semampu kita untuk memberitahu orang-orang zalim seperti orang-orang yang ada di Israel. Orang Israel itu adalah harus dihentikan. Sudah cukup sampai di sini. Apakah nanti muncul orang dari Iran, atau nanti muncul dari Inggris, atau mungkin dari Cina, selagi untuk menghancurkan kezaliman kepada kemanusiaan, mereka adalah pejuang dunia. Seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara berbeda keyakinan lalu menjadi kita tidak tahu bahwa ada musuh bersama yang membahayakan dunia. Itu yang dihancurkan. Ini bukan urusan agama, sudah kemanusiaan sudah. Dahsyat kejahatan kepada kemanusiaan. Makanya sebaliknya aneh sekali. Sekarang orang berbondong-bondong membela bukan orang Islam saja, dan mereka orang punya nurani itu. Mereka juga atas dasar keimanan nurani. Ini bukan masalah keimanan lagi, nurani, batin manusia hidup hatinya. Ini terlepas dari urusan agama. Biarpun di sana ada unsur agama ada. Tapi terlepas dari itu bahwasanya hati, batin, nurani. Publik mulai bertanya-tanya, apakah Prabowo sama dengan Jokowi yang dianggap tersandra kepentingan? Saat ini Prabowo banyak masalah di dalam negeri yang belum tuntas, mulai dari kontroversi MBG yang anggarannya bengkak, kasus ijazah palsu yang terus digoreng, hingga bayang-bayang kasus korupsi yang terus menghantui. Dan di tengah carut-marut itu, kini ditambah masalah dengan tekanan Donald Trump lewat skema Board of Peace. Jika 10.000 TNI dikirim hanya untuk melucuti pejuang Palestina, ini bukan lagi misi perdamaian, tapi adalah sebuah pengkhianatan konstitusi. Ketakutan warga Indonesia kian nyata. Apakah Prabowo dimanfaatkan Jokowi untuk mengamankan dinasti, atau justru Indonesia sedang digiring ke lubang kehancuran?
Ingat, jika kebijakan ini tidak lagi memihak rakyat dan justru merendahkan martabat TNI, bukan tidak mungkin isu kudeta atau pembangkangan sipil muncul karena rakyat merasa dihianati. Ingat, Indonesia bukan negara kacung. Kita berdaulat dan tidak boleh tunduk pada skema asing manapun. Prabowo harus memilih berdiri tegap menjaga nama baik TNI dan rakyat atau terseret dalam konflik yang menghancurkan reputasi bangsa selamanya. Jika salah langkah, sejarah akan mencatat ini sebagai titik balik kedaulatan kita yang tergadaikan. Hati-hati, ini Presiden Amerika ini jahatnya, bajingan, jahat besar. Nah, kemarin peluk-pelukan, sekarang dia lihat, dia bantai umat Islam. Nah makanya secara habis-habisan Trump sekarang itu lagi gila-gilanya ya. Itu sedang membabi buta lah si Trump itu. Tidak pernah ada presiden Amerika dalam masa hidup kita ya. Itu segila Trump saat ini.